Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-6 kelompok 7 sejarah akan menjelaskan tentang Kerajaan Banjar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arsyam Asyakur, absen 22. Perkenalkan, nama saya Hadi Syikira Hanadila dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Rifda Markonita dari absen 29. Oke, tadi itu adalah anggota-anggota dari kelompok 7. Selanjutnya kita langsung ke isi materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar merupakan salah satu kerajaan bersejarah yang pernah berdiri di wilayah Indonesia, terletak di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini memiliki warisan budaya yang kaya dan menarik untuk dipelajari. Setelah kita tahu di mana letak Kerajaan Banjar, maka kita akan masuk ke materi, yaitu asal-usul Kerajaan Banjar. Yang pertama, pada pendirian kerajaan. Kerajaan Banjar didirikan pada abad ke-15 oleh Pangeran Samudra, seorang bangsawan dari Kerajaan Majapahit yang menetap di Kalimantan. Yang kedua yaitu adalah kejayaan kerajaan. Pada masa itu, Kerajaan Banjar masih dipimpin oleh Sultan Syuriansyah, yang dimana pada masa Sultan Syuriansyah, Kerajaan Banjar dapat mencapai kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17. Yang terakhir, keruntuhan Kerajaan Banjar. Keruntuhan Kerajaan Banjar terjadi pada abad ke-19 akibat peperangan dan intervensi Belanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber atau bukti sejarah Kerajaan Banjar. Yang pertama itu ada peninggalan arkeologis. Peninggalan arkeologis adalah situs-situs arkeologis seperti kompleks makam-makam raja dan bekas istana, menjadi bukti fisik keberadaan Kerajaan Banjar. Yang kedua ada naskah kuno. Jadi naskah kuno itu adalah semacam hikayat Banjar dan Swakadharma yang memberikan informasi tentang sejarah Kerajaan Banjar. Yang ketiga ada catatan asing. Jadi catatan asing adalah catatan perjalanan dan laporan dari pedagang dan pengembara asing, juga menyediakan informasi tentang Kerajaan Banjar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin Kerajaan Banjar. Yang pertama ada pendiri kerajaan yang bernama Pangeran Samudra. Ia seorang bangsawan Majapahit yang menjadi raja pertama di Kerajaan Banjar. Yang kedua yaitu pemimpin terbesar yang bernama Sultan Syuriansyah. Ia memimpin Kerajaan Banjar di masa kejayaannya pada abad ke-16 sampai ke-17. Ketiga, raja terakhir yang bernama Sultan Muhammad Seman. Ia menjadi raja terakhir sebelum Kerajaan Banjar runtuh akibat peperangan dan intervensi Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Banjar. Yang pertama yaitu penyebaran Islam. Kerajaan Banjar menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan. Yang kedua ada Perang Banjar, sebuah pemberontakan terhadap Belanda pada abad ke-19 menjadi salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Kerajaan Banjar. Yang ketiga adalah keruntuhan kerajaan. Kerajaan Banjar akhirnya runtuh akibat kekalahan dalam Perang Banjar dan intervensi Belanda pada abad ke-19. Berikutnya ada peninggalan Kerajaan Banjar. Yang pertama ada arsitektur tradisional, yaitu bangunan-bangunan tradisional Banjar seperti rumah dan masjid memiliki ciri khas dengan ornamen dan ukiran yang indah. Yang kedua ada seni dan budaya. Kerajaan Banjar memiliki warisan seni dan budaya yang kaya, seperti kerajinan anyaman, tenunan, dan pertunjukan tradisional. Yang ketiga ada kuliner khas. Makanan khas Banjar seperti soto Banjar dan lontong sayur menjadi salah satu warisan kuliner yang populer hingga saat ini. Jadi setelah kita melihat sedikit penjelasan tentang Kerajaan Banjar, kita jadi tahu nih tentang Kerajaan Banjar, mulai dari letaknya di mana, asal-usulnya di mana, sampai ke peninggalan-peninggalannya. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.